In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre, Patris allegro veritas liberabit vos. Scriptura, fides, apalagi? Scriptura, fides, gratia, Christus, dan ad maiorem Dei gloriam, tanpa sola-sola. Buanglah sola pada tempat sampah yang sudah saya sediakan. Katekesi kita pada malam hari ini, saudara, saya lihat trennya sudah mengarah ke membahas kristologi. Nanti kita akan ikut, tapi ini kesempatan bagi kita orang Katolik untuk mendalami purgatori, bukan sekedar bermain pingpong untuk membelanya terhadap orang yang menolak itu, tetapi apa sih dasar kebenaran dari purgatori? Mengapa purgatori itu nalar dan benar? Bukan sekedar nalar, tapi juga benar. Ya, kadang-kadang ada yang nalar, tapi tidak benar. Tetap salah. Seperti Calvinisme. Calvinisme itu koheren sekali, proof textingnya rapi, tapi salah semua. Oke, vámonos. Veritas liberabit vos, bangkit lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita, kitalah yang harus kembali. Saya siapkan nanti, kadang-kadang saya tunjukkan di layar ya. Filsafat purgatorium. Ya, apakah ada filsafat purgatorium? Apa yang saya maksud dengan filsafat purgatorium? Ini bukan filsafat kosong ya. Sebagaimana yang dituduhkan oleh polemikus di luar sana. Ini adalah analisis komprehensif tentang doktrin Katolik yang sangat kontroversial. Ya. Filsafat purgatori. Jadi saudara-saudaraku yang hadir di sini, yang Katolik maupun yang bukan Katolik, yang mau ikut pelajaran maupun yang ngintip untuk mencaci maki, ketika kita berbicara tentang purgatorium, kita sedang memasuki salah satu ajaran Katolik yang paling sering disalahpahami. Banyak, bahkan oleh orang Katolik sendiri, ya. Banyak orang membayangkan purgatori ini sebagai the third place, tempat ketiga. Jadi ada surga, ada neraka, ada purgatori ternyata. Ya, tempat ketiga antara surga dan neraka. Seolah-olah Tuhan itu punya ruang tunggu rohani bagi jiwa-jiwa yang belum jelas nasibnya. Seperti itu. Ini kesalahpahaman ini bukan saja di luar Katolik, tapi banyak juga dari kalangan Katolik sendiri, ya kan? Padahal gereja tidak memahami purgatorium terutama sebagai tempat, place, ya, tetapi sebagai keadaan pemurnian, condition, ya, state of purgation, status pemurnian bagi mereka yang wafat dalam rahmat Allah. Ya, artinya orang Katolik. Ya, kalau orang yang bukan Katolik agak riskan ya. Kalau bukan neraka ya purgatorinya lama banget begitu. Ya. Purgatorium itu bukan terutama sebagai tempat, melainkan sebagai keadaan pemurnian bagi mereka yang wafat dalam rahmat Allah, tetapi masih membutuhkan penyucian sebelum masuk ke dalam kebahagiaan sempurna bersama Tuhan. Ya kan? Saya selalu pakai analogi begini. Orang Timur pasti tahu ini cerita. Kalau dengan Maitua, Bab Tua dan Pai Tua dan Maitua, kalau jalan di pesta, naik motor misalnya, pakai jaket bagus-bagus, begitu turun di depan tenda, orang tidak langsung nyelonong masuk. Orang biasanya turun beres-beres dulu, perbaiki lipstik, yang Maitua dan perbaiki lipstik, bapak-bapak sisipkan celana, rapikan kemeja dulu, buka jaket, taruh helm, bila perlu cermin sedikit dulu pakai HP, baru kemudian muncul di depan tenda dan disambut oleh penerima tamu. Ya, apalagi kalau jalan ojeknya 1-2 kilo kan, angin keras, angin timur, sabana, debu, apa segala. Tidak mungkin kau turun langsung masuk saja. Sederhana itu sebenarnya, ya, purgatori. Ya, tapi namanya analogi, tentu saya tidak tepat menyatakan hakikatnya. Tapi analogi masuk pesta, kamu tidak mungkin jalan-jalan tiba-tiba langsung nyelonong masuk ke pesta. Tidak mungkin. Kau pasti akan bersiap-siap diri. Tergantung. Kalau misalnya jalan dan keringat, berarti kamu singgah ke rumah tetangga sebelah untuk mandi dulu. Itu jelas. Atau ya minimal cuci muka dulu.
Kalau ia tidak terlalu terganggu dalam perjalanan, ya minimal kau bereskan rambut yang sedikit terurai kayak Patricia Allegro pun rambut ini. Begitu. Minimal kamu akan begini-begini di kaca spion motor atau mobil kan. Begitu. Untuk masuk ke tempat pesta. Itu pasti. Orang timur yang sering ke pesta pasti tahu kan. Ya. Nah, sebenarnya dari analogi kecil itu, ini sebenarnya terdapat letak kedalaman ajaran Katolik. It's begitu so deep, begitu dalamnya sehingga orang yang punya pikiran dangkal tidak akan sanggup menyelami, ya, the core of purgatorium, ya. Sekedar tidak ada ayat eksplisit, so buat apa capek-capek, ya selesai. Kalau kamu tidak bisa paham, jangan bilang kamu tidak tahu. Kalau kamu keliling-keliling kebunnya dan tidak bisa petik buah anggurnya karena mungkin anggurnya ketinggian, kamu jangan bilang anggur itu asam. Kamu belum coba apa-apa, hanya karena kau tidak bisa petik anggurnya, kau bilang anggurnya asam. Ya, begitu ya. Nah, purgatorium bukan dongeng, camkan. Bukan tuduhan, bukan tambahan sembarangan. Dan bukan pula cara gereja menakut-nakuti umat. Itu karikatur dari Protestan. Banyak. Purgatorium atau bahkan orang Katolik juga karena dikarikaturkan oleh Protestan, akhirnya orang Katolik ikut berbicara begini. Saatnya kita bantai pemikiran seperti ini. Ya, purgatorium bukan dongeng, bukan tambahan sembarangan, dan bukan juga cara gereja menakut-nakuti umat. Purgatorium adalah ajaran yang lahir dari pemahaman serius. Pemahaman serius. Ya, gereja Katolik itu serius tentang kekudusan Allah, martabat jiwa manusia, akibat dari dosa, keadilan ilahi, dan belas kasih Allah. Ya, gereja mengambil ini serius, bukan sekedar oh ayatnya begini jadi sudah kita ikuti, tidak. Allah itu kudus, manusia itu punya martabat jiwanya. Akibat dosa itu ada konsekuensi. Tuhan itu adil, tapi juga sekaligus berbelas kasih, maha rahim. Nah itu, menjawab semua ini. Kekudusan Allah, martabat jiwa manusia, akibat dosa, keadilan ilahi, dan belas kasih Allah. Gitu. Allah itu maha kudus, karena itu tidak ada sesuatu yang cemar bisa masuk ke dalam persekutuan sempurna dengan dia. Tidak ada. Tetapi Allah juga maha rahim. Dia tidak membuang jiwa yang mengasihi dia hanya karena jiwa itu belum sepenuhnya bersih dari bekas dosa. Ya. Jadi purgatorium adalah bahasa iman untuk menjelaskan bahwa kasih Allah tidak hanya mengampuni, tetapi juga menyembuhkan. Ya. Tidak hanya membebaskan dari hukuman, tetapi juga memurnikan dari luka batin yang ditinggalkan dosa. Ya, Tuhan tidak bekerja simsalabim. Kalau dia mau bekerja simsalabim, dia tidak perlu berinkarnasi. Pangku kaki di surga lalu bilang, hey, itu Allegro masuk sudah, Allegro masuk neraka, begitu. Allegro masuk surga, begitu. Pangku kaki saya di atas. Ini basisnya ada pada inkarnasi. Dosa itu saudara, yang itu pertama tentang kekudusan. Yang kedua dosa. Dosa tidak pernah netral. Setiap dosa meninggalkan jejak. Jejaknya ada dalam jiwa, dalam kehendak manusia, di dalam relasi dengan Allah dan dengan sesama. Itu ada jejak yang dilukai. Ya. Ada bekasnya. Jadi pengampunan itu menghapus kesalahan, tetapi luka yang ditinggalkan dosa itu sering masih perlu dipulihkan. Kalau kamu ada luka kan harus, dokter sudah kasih obat, tapi ya tunggu penyembuhannya, butuh proses. Nah, kita tahu ini bahkan dari pengalaman sehari-hari. Orang bisa dimaafkan, tetapi akibat perbuatannya tetap harus dibereskan. Ya kan? Kalau kamu pecahkan, kalau misalnya anak kamu pecahkan kaca jendela, oke. Ini kan anak saya maafkan. Tapi ya, kaca jendelanya harus diganti dong. Ya kan? Kan tidak bisa biarkan kaca jendelanya retak, hancur berantakan begitu. Minimal bersihkan serpihannya lalu ganti dengan kaca yang lebih utuh. Itu prosesnya di situ. Karena akibat dari memecahkan kaca jendela itu salah, kamu ampuni anaknya, tapi tetap mau buat itu. Apa yang harus dibuat? Perbaiki kaca jendelanya. Ya. Ada sesuatu yang harus ditata kembali. Ada cinta yang harus dimurnikan. Ada kehendak yang harus diluruskan. Ya. Nah, jadi purgatorium bukan kesempatan kedua setelah kematian. No. Tetapi kelanjutan dari karya penyucian Allah bagi jiwa yang sudah diselamatkan tetapi belum sempurna. Jiwa-jiwa di purgatorium bukan jiwa yang sedang menuju neraka.
Mereka adalah jiwa-jiwa yang pasti menuju surga. Tapi mereka masuk ke dalam sukacita Allah melalui api pemurnian kasih. Nah, dalam katekese ini kita akan melihat purgatorium bukan hanya sebagai doktrin yang harus dihafal terutama, tetapi sebagai kebenaran iman yang sangat manusiawi dan sangat-sangat mendalam. Jadi kita akan membahasnya dari beberapa sisi. Apa itu jiwa? Bagaimana kita paham keadaan sesudah kematian? Mengapa dosa meninggalkan akibat? Bagaimana keadilan dan belas kasih Allah bekerja sama? Dan mengapa doa-doa kita bagi orang mati itu punya makna dalam persekutuan para kudus? Ya, jadi ada jejaring makna dalam doktrin Katolik, bukan sekedar ambil sepotong lalu tidak. Pada akhirnya, ajaran tentang purgatorium mengingatkan kita satu hal sederhana tapi cukup tajam. Hidup ini serius, dosa itu nyata, rahmat Allah itu lebih nyata lagi, dan kekudusan bukan pilihan tambahan, bukan aksesori tambahan. Kekudusan itu adalah tujuan akhir hidup manusia. Ya. Jadi kalau mati dan belum kudus, ya dikuduskan dong. Tidak bisa langsung mati, langsung sudah. Kalau sudah mati, jadi kalau langsung kudus sudah. Tidak ada. Ya. Purgatorium adalah tanda bahwa Allah tidak menyerah terhadap jiwa yang masih dapat disembuhkan. Dia memurnikan karena dia mengasihi. Dia membersihkan karena dia hendak menyambut. Dia membakar yang kotor bukan untuk menghancurkan jiwa, tetapi untuk menjadikannya layak memandang wajahnya dalam kemuliaan. Itu penting, saudara, ya. Karena Tuhan sendiri itu seperti api yang membakar. Nyala kasih ilahi itulah yang membakar kita yang mau ke sana, jiwa kita. Nah, purgatorium ini sudah menjadi salah satu batu penjuru teologi Katolik selama berabad-abad, sekaligus memicu perdebatan intens di kalangan scholars, filsuf, teolog dari berbagai tradisi, ya. Bagi gereja Katolik, doktrin ini bukanlah sekedar tambahan spekulatif, tapi adalah bagian integral dari iman eskatologis, sesuatu yang ada pada akhir zaman, ke zaman-zaman akhir, yang dirumuskan secara definitif oleh magisterium, khususnya dalam Konsili Firenze 1439 dan Konsili Trente 1547 sampai 1563. Jadi pada intinya, purgatorium adalah suatu konstruksi metafisik dan teologis yang berusaha menjelaskan proses pemurnian yang dialami jiwa-jiwa setelah kematian agar mencapai kekudusan yang diperlukan untuk masuk ke dalam penglihatan Allah. Istilah teknisnya visio beatifica, penglihatan yang membahagiakan. Itulah surga. Tapi signifikansi filosofis, makna mendasar dari purgatorium itu melampaui batas-batas dogmatika, ya, bukan sekedar dogma yang harus dipercaya. Ada apa? Makna, ada unsur, maksudnya unsur kebenarannya itu bukan sekedar kan dia doktrin, dia dogma. Ya, doktrin ini menyentuh pertanyaan-pertanyaan mendasar, ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis, ya, tentang apa itu waktu, hakikat waktu. Waktu itu apa sih? Apa itu waktu? Kemudian pertanyaan tentang keberadaan jiwa saat terpisah dari tubuh, ya, keberadaan jiwa yang terpisah dari tubuh. Kemudian hubungan antara keadilan dan belas kasih itu seperti apa? Ini pertanyaan-pertanyaan filosofis sebenarnya. Dan juga apa arti penderitaan di dalam ekonomi keselamatan, dalam seluruh rancangan keselamatan Allah. Penderitaan itu apa? Nah, jadi sebuah filsafat purgatorium yang kita maksud di sini bukan upaya untuk menggantikan iman dengan akal, melainkan suatu usaha untuk membuat doktrin ini bisa dipahami secara rasional, nalar, koheren, dan relevan untuk pencarian makna manusia kontemporer sekarang. Jadi orang-orang zaman sekarang sebenarnya mencari makna di balik sesuatu. Saya punya uang ini maksudnya untuk apa? Atau saya buat apa? Saya harus beli skincare terus. Maksudnya supaya apa? Maknanya apa? Itu orang mencari the search of meaning. Ya, termasuk penderitaan ini maknanya apa? Kalau Tuhan itu maha murah sekaligus belas kasih itu artinya apa? Begitu. Sesudah kehidupan, sesudah di kematian ini apa yang terjadi? Ya.
Jadi katekesi ini ya saya akan menyajikan landasan dogmatis dari purgatorium berdasarkan dokumen-dokumen magisterium yang terkini. Kemudian ada analisis secara dimensi metafisik, itu hakikat jiwa, temporalitas, soal waktu, dan hubungan dualitas antara material dan spiritual, materi dan spirit. Ya. Kemudian ada dimensi etis, ya, dimensi moral, itu yang mencakup keadilan hukum pasca kematian, keadilan hukuman sesudah kematian jiwa, bukan kematian jiwa, kematian manusia, peran penderitaan dan implikasinya bagi tanggung jawab moral. Kemudian apa implikasi soteriologis, khususnya peran purgatorium dalam proses keselamatan dan hubungannya dengan persekutuan para kudus. Kemudian ada sintesis filosofis teologis yang menunjukkan bahwa purgatorium adalah ekspresi tertinggi dari keadilan dan belas kasih Allah yang saling berpelukan. Biarlah keadilan berpelukan dan belas kasih. Jadi ya ini lebih ke analisis konseptual ya. Kita tidak sibuk mengutip ayat per ayat hanya untuk membela sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibela. Kebenaran itu tidak perlu dibela. Kebenaran itu seperti singa. The truth is like a lion. He can defend itself. He can defend himself. It can. Singa, the lion. He can defend himself. Oke. Nah, mari kita lihat apa landasan dogmatisnya dan apa definisi magisterium tentang purgatorium, api penyucian. Definisi resminya, purgatorium sebagai keadaan eksistensi atau apa? Situasi keberadaan. Ya, cara berada sesudah kamu mati. Kita mati lebih tepatnya. Kita mati itu adanya seperti apa? Bagaimana ya? Sesudah kita mati, kita pun jiwa itu seperti apa sih? Begitu. Hilang kemana atau itu eskatologi sekali. Ya. Jadi purgatorium itu bukan satu ruangan berukuran 2x3 seperti saya pun ruang kerja ini, ruang kecil kan. Lalu Tuhan bilang, oh sekarang kau buka pintu lah, kau masuk di purgatoria, tunggu di sini. Lalu Tuhan perintahkan malaikat siksa itu anak dia terlalu debat itu Protestan mereka, kau siksa dia. Tidak ada purgatorium, itu purgatori karikatural ya. Salah satu kesalahpahaman paling umum tentang purgatorium adalah menganggapnya sebagai tempat fisik seperti satu kamar khusus atau suatu lokasi wilayah keadaan geografis mirip geografi yang terletak di suatu wilayah kosmik, mungkin di sebelah planet Pluto tidak masuk planet lagi ya, di sebelah planet Jupiter atau di bulannya planet Jupiter begitu. Di situ ada api penyucian, sementara surganya di Venus begitu. Nerakanya di mana? Neraka kayaknya di Merkurius. Jadi bukan tempat fisik yang terletak di suatu wilayah kosmik. Magisterium gereja secara tegas mengoreksi pandangan ini. Nah, dalam audiensi umum tanggal 4 Agustus 1999, beberapa saat sebelum Timor Leste merdeka, Timor Leste mengadakan referendum, Paus Yohanes Paulus II yang pernah datang ke Timor Leste itu juga mengatakan seperti ini. Istilah purgatorium tidak menunjukkan suatu tempat. Istilah purgatorium tidak menunjukkan suatu tempat, melainkan suatu keadaan eksistensi, keadaan keberadaan. Bagi mereka yang berada dalam keadaan terbuka kepada Allah, namun secara tidak sempurna, perjalanan menuju kebahagiaan itu, kebahagiaan penuh, memerlukan suatu pemurnian. You butuh dimurnikan. Ya. Definisi ini sangat penting secara filosofis karena menggeser pemahaman dari kategori spasial atau tempat ke kategori ontologis eksistensial, keadaan. Purgatorium bukanlah ruang penjara dengan algojo yang siap menyiksa Allegro karena terus-menerus menghujat Protestan katanya. Itu bukan purgatori seperti itu. Purgatorium adalah kondisi rohani, ingat kondisi rohani di mana jiwa mengalami transformasi. Jiwa mengalami perubahan bentuk secara mendalam. Bentuk apa? Murni, menjadi seperti Tuhan. Ya. Nah,
Itu dari definisi resmi ya, bukan tempat tapi keadaan eksistensi. Nah, ada rumusan konsili dan katekismus. KGK 1030 memberikan definisi normatif. Mereka yang mati dalam, saya kasih tunjuk di ini ya. Gue tunjukin apanya supaya kamu baca. Follow from your place. Oke. Mana ini? Oke, kita lihat definisi dari add source. Sabar ya, aku beri Windows Capture. And then add. Which one should we add? This one. Filsafat purgatory. Okay. Add source. Okay. So this is which one? Mana itu? Oke. Nah ini. Oke, bisa kan? Pas ya. Soal ini di sini. Ya. Katekismus Gereja Katolik. Mereka yang mati dalam mereka yang mati dalam kasih karunia dan persahabatan dengan Allah, tetapi belum dimurnikan sepenuhnya, memang terjamin keselamatan kekal mereka, tapi sesudah wafat, mereka menjalani pemurnian, supaya mereka memperoleh kekudusan yang perlu untuk masuk ke dalam sukacita surgawi. KGK 1030. Lanjut lagi, 1031 itu menegaskan perbedaan fundamental antara purgatorium dan hukuman kekal. Dua hal yang berbeda. Apa itu? Gereja menyebut pemurnian terakhir, ingat bahasa Inggrisnya final sanctification. Gereja menyebut pemurnian terakhir bagi orang-orang pilihan ini purgatorium. Ya. Final sanctification itu disebut purgatorium, yang sama sekali berbeda dari hukuman orang-orang terkutuk. Bisa tangkap ketika ada polemikus Protestan yang mengatakan bahwa kami tidak percaya purgatorium, kami percaya pemurnian terakhir. Ya sudah, kamu tidak percaya, kamu tidak suka dengan daging sapi yang dimasak dengan bumbu khas Padang, oke lah. Ya, tapi ya itu tetap rendang. Kami tidak pakai rendang, kami tidak makan rendang, kami hanya makan daging sapi yang dimasak dengan bumbu khas dari Padang. Oke. Rendang juga kan. Oke. Jadi Konsili Trente ya dalam dekretnya tentang purgatorium itu menekankan dua hal. Keberadaan purgatorium ada, dan justru karena ada maka ditolak oleh orang-orang yang tidak mau terima. Dan kemanjuran doa umat beriman serta kurban misa bagi arwah di sana. Kemudian Konsili Firenze sebelumnya itu merumuskan bahwa jiwa-jiwa di purgatorium dibantu oleh doa orang beriman, tetapi terutama oleh kurban misa yang kudus. Jadi doa tertinggi itu kan kurban misa kan. Ya. Jadi mari kita berdoa, tapi selalu jangan lupa buat intensi misa untuk sanak keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Ingat ya, dokter Ica yang meninggal dunia itu, mari kita doakan. Nah, dasar kitab suci bukan berarti sama sekali tidak ada. Yang tidak beberapa kritikus itu mengatakan karena tidak ada secara eksplisit maka purgatorium itu tidak ada. Bukan. Jadi masalahnya di eksplisit. Ya. Meskipun istilah purgatorium tidak ditemukan secara eksplisit, sama seperti Trinitas dan inkarnasi juga tidak ditemukan secara eksplisit. Ingat kuncinya di sini, secara eksplisit. Magisterium selalu mendasarkan doktrin ini pada prinsip-prinsip Alkitabiah. Ya, prinsip-prinsip Alkitabiah. KGK 1031 itu merujuk pada 1 Korintus bab 3 ayat 15. 1 Petrus bab 1 ayat bab 7, ya, Apip Muri. Dan yang paling penting yang sudah dibuang oleh Protestan adalah ini, 2 Makabe 12:45. Kenapa dibuang? Ya, karena mereka tidak mau mendoakan orang mati kan. Begitu. Yang menyebutkan doa Yudas Makabe, itu kan itu sudah dibahas sebelumnya. Nah, Katekismus Gereja Katolik menegaskan seperti ini. Sejak awal ya, bukan sejak abad pertengahan, sejak awal gereja telah menghormati kenangan akan orang-orang mati dan mempersembahkan doa-doa untuk mereka, terutama Ekaristi. Dan kenyataan ini diperkuat, dipercayai, diamini oleh John Calvin, pausnya Calvinis. Begitu. Jadi dia mengakui bahwa praktek menyebut orang mati di dalam doa-doa itu ada dalam gereja perdana, gereja purba.
Diamini ya, dia bukan diamini. Diamini, bukan diamini. Oke. Diamini. Ya, oleh Johannes Calvin, Paus Calvinis. Nah, oke, itu landasan biblisnya ya. Kita tidak panjang melebar karena banyak orang di luar sana merasa lebih tahu kitab suci. Ya, orang Katolik juga ada yang lebih tahu kitab suci dari saya. Jadi saya tidak perlu ini elaborasi panjang lebar tentang eksegesisnya. Ya. Nah, mari kita lihat ini yang bagian saya, makanan sehari-hari saya. Soal dimensi metafisik, ya. Jiwa, temporalitas, dan relasi spiritual material. Ya, maksudnya dimensi yang ada di seberang yang fisik ini. Ada jiwa, ada waktu, temporalitas. Dari kata bahasa Latin tempus, kita punya bahasa Indonesia misalnya tempo. Tempo, temporalitas bersifat kewaktuan dan hubungan antara yang rohani dan jasmani, material, spiritual dan material. Oke, mari let's go. Ada hakikat jiwa, maksudnya apa itu jiwa dan kemampuannya untuk dimurnikan. Mari kita lihat. Konsep purgatorium ini berakar kuat pada antropologi teologis. Maksudnya itu ilmu yang mempelajari manusia menurut wahyu ilahi. Jadi ada antropologi budaya, ada antropologi metafisik, ada antropologi teologis. Tiga-tiga ini dipelajari oleh seorang calon imam. Antropologi budaya itu yang antropologi pada umumnya, antropologi sekuler. Antropologi metafisik itu filsafat manusia, nama lainnya. Antropologi teologi ini ya teologi manusia, ya maksudnya begitu. Jadi konsep purgatorium ini berakar kuat pada teologi manusia yang memandang jiwa sebagai substansi spiritual yang abadi dan terus ada setelah kematian tubuh fisik. Ya, jadi ada sesuatu yang rohani, ya. Jiwa itu sesuatu yang rohani, sesuatu yang spiritual yang tidak akan pernah hilang. Dia abadi dan terus ada sesudah kematian tubuh yang fisik. Jadi setelah dokter memvonis, ya setelah dokter berusaha memompa atau perawat berusaha memompa jantung Anda dan ternyata jantung tidak berfungsi lagi, tubuh mulai terpisah dari jiwa, jiwa tetap ada. Jiwa kemudian nanti dikuburkan kembali ke tanah. Nah, pertanyaannya jiwa ini kemana? Nah, itu pertanyaan itu mendorong pemikiran lebih lanjut teologi manusia tentang jiwa sesudah kematian. Paus Benediktus ke-12 dalam konstitusi apostolik Benedictus Deus, Tuhan memberkati, Benedictus Deus, itu menegaskan bahwa jiwa-jiwa orang kudus segera setelah kematian melihat hakikat ilahi secara langsung. Tetapi hanya kalau mereka telah sepenuhnya dimurnikan. Jadi, apa yang terjadi setelah tubuh terpisah dari jiwa? Jiwa langsung melihat kemuliaan Allah. Tapi itu hanya mungkin kalau dia sudah sepenuhnya murni. Kalau belum murni, mari dulu kita kasih murni dulu, toh. Jadi pertanyaannya seperti ini. Kenapa jiwa yang sudah diselamatkan, kenapa jiwa yang sudah diselamatkan masih memerlukan pemurnian? Ini pertanyaan penting karena pertanyaan dari polemikus di luar Katolik itu biasanya seperti itu. Kenapa? Apakah salib Yesus tidak cukup kah? Mengapa jiwa yang sudah diselamatkan masih memerlukan pemurnian? Ini terletak pada konsep integritas atau keutuhan. Ya, Yohanes Paulus kedua itu menjelaskan tentang kebutuhan akan keutuhan, integritas. Ini syarat mutlak untuk masuk ke dalam persekutuan sempurna dengan Allah. Ya. Dosa ringan dan keterikatan tidak sehat pada makhluk ciptaan, meskipun tidak memutuskan persahabatan dengan Allah, menyisakan noda atau bekas. Ya, bahasa teologisnya reatus culpae dan reatus pene. Itu harus dibersihkan. Ya, bersihkan dia. Nah, Paus Fransiskus dalam Spes non confundit, ya, setiap dosa, bahkan dosa ringan, itu membawa keterikatan yang tidak sehat pada makhluk ciptaan yang memerlukan pemurnian baik di dunia ini maupun setelah kematian. Jadi pemurnian terus-menerus. Kalau kamu mati, pemurnian tidak berhenti, lanjut terus sampai murni, begitu. Dan sesudah kematian itu namanya purgatorium. Kalau pada saat masih di muka bumi, kamu bisa pemurnian melalui sakramen, banyak sakramen. Kalau sudah mati kan tidak ada lagi sakramen. Karena sakramen itu harus menghadirkan dimensi jiwa dan raga. Sementara kamu dalam state hanya jiwanya saja, raganya sudah hancur. So,
yang bisa melakukan sesuatu untuk Anda, itu bahasa Kupangnya posisi kamu tagae. Mau masuk neraka tidak bisa karena kamu orang baik kok. Dan mau masuk surga, kamu juga belum bebas dari dosa-dosa ringan. Jadi posisi tagae, tidak bisa buat apa-apa. Belum bisa ke surga, belum bisa bersekutu bersatu seutuhnya dengan Tuhan sehingga bisa hidup seperti malaikat. Jadi tagae, hanya orang di bumi dan orang yang sudah di surga yang bisa bantu kamu. Begitu. Ini benar-benar tagae. Orang harus datang ke seluruh dunia. Orang di bumi atau orang yang di surga. Para kudus di surga, begitu. Jadi secara metafisik, kapasitas jiwa untuk dimurnikan itu didasarkan pada sifatnya yang dinamis. Jadi jiwa itu kan dinamis. Jiwa itu bukan sesuatu yang statis ya. Dia bukan benda kaku yang statis. Dia terus bergerak menuju tujuannya dan tujuannya adalah Allah. Nah, proses pemurnian dalam purgatorium ini adalah, ya kita pakai bahasa teknis, akselerasi dan penyempurnaan gerakan alami jiwa menuju yang baik yang terhambat oleh sisa-sisa kecenderungan dosa. Jadi maksudnya begini, analoginya seperti ini, jiwa itu seperti jarum kompas yang harusnya selalu menunjuk kepada arah utara kan, utara itu kan Tuhan. Nah kalau di muka bumi, kalau kita masih di bumi, masih banyak kecenderungan yang ya mungkin karena medan magnetnya banyak, jarum yang seharusnya menunjuk ke arah, saya tunjuk ini supaya ya, jarum yang seharusnya menunjuk ke arah utara itu masih mendapat inferensi gelombang magnetik lain sehingga dia masih bengkok-bengkok. Nah, saat dia belum menunjuk arah tepat ke arah utara, jiwa terpisah dari tubuh, dia tagae di situ. Istilahnya tagae. Orang kemudian mentok atau nyangkut ke situ. Jadi harus ada orang yang datang untuk kamu pun tuju arahnya harus ke utara. Jadi orang datang, orang di bumi yang bisa buat dan orang di surga juga. Yang posisi tagae tidak bisa buat sesuatu untuk dirinya sendiri. Karena dia tidak bisa lagi menjadi agen. Jiwa dalam posisinya tanpa tubuh tidak bisa menjadi agen. Karena dia belum sempurna, belum bersatu utuh dengan Tuhan untuk bisa menjadi agen seperti malaikat. Tapi juga sudah lolos dari situasi manusia yang punya jiwa dan raga yang bisa agen. Jadi hanya pasrah sarung ini orang di bumi dong ada misi untuk saya ke tidak begitu. Itu ya purgatorium. Lanjut. So ini dan dari situ, ingat dari situ kita masuk ke konsep waktu itu tentang hakikat jiwa yang dinamis yang selalu menuju ke tujuannya yaitu Allah. Nah dari situ ada konsep waktu dan relevansinya dengan purgatorium itu. Durasi yang non linear. Jadi pertanyaan berapa lama orang berada di purgatorium? Nah, kalau sudah berapa lama itu orang kembali terjebak ke dalam fisika temporalitas, spasial temporal. Ya. Salah satu persoalan metafisik paling menarik dan kompleks adalah konsep waktu dalam purgatorium. Ya. Apakah waktu itu di sana itu beroperasi di sana dengan cara yang sama seperti di dunia material? Ya. Begitu kan. Jadi apakah kita nanti sampai masuk ke purgatorium itu sampai bahkan berabad-abad? Ya, jadi ada orang-orang kudus yang pernah menulis bahwa ada yang purgatorinya itu kalau dibandingkan dengan waktu di muka bumi itu seperti secepat kejapan mata, secepat kedipan mata kita, tapi ada yang bahkan berabad-abad dalam ukuran kronologi manusia. Nah, jadi bagaimana proses waktu di sana? Paus Benedictus ke-16 memberikan jawaban mendalam dalam ensikliknya Spe Salvi tahun 2007. Jelas bahwa kita tidak dapat menghitung durasi pembakaran yang mengubah ini dalam ukuran-ukuran kronologis dunia ini. Jadi waktunya berbeda, ya. Tidak pakai hitungan detik dan jam seperti di muka bumi, bukan. Jadi pernyataan dari Paus Benedictus ini menegaskan bahwa waktu di purgatorium itu bukan waktu fisik yang linear, atau istilah teknisnya kronos dari bahasa Yunani kronos. Dari situ kita punya kata bahasa Indonesia kronologi kan. Tetapi bentuk waktunya ada satu bentuk waktu spiritual, itu kairos. Itu saat berahmat, kairos yang dimurnikan, yang berbeda secara radikal dari ranah temporal realm, keadaan yang punya waktu, berdimensi waktu. Ya, dia berbeda dari dimensi waktu kita sekarang. Nah,
dalam kerangka filsafat Santo Thomas Aquinas, jiwa sebagai substansi spiritual ini tidak bergantung pada ruang waktu material dalam keberadaannya. Tetapi pengalamannya atas perubahan itu bersifat kualitatif dan intensitas. Jadi bukan soal lamanya waktu, tapi intensitas dan kualitasnya. Ya, dimensi yang sudah berbeda. Ya. Semakin banyak dosa kecil, itu intensitasnya semakin besar pembakarannya. Ya. Kualitas pembakarannya makin besar. Jadi bukan soal berapa detik nanti dia tunggu, tapi bukan linear lagi, tapi semacam mendalam ya. 3 dimensi atau bagaimana? Dimensi yang berbeda, melampaui spasio temporal, sudah bersifat kualitatif. Nah, dalam Summa Theologianya bagian appendix itu Thomas menjelaskan perbedaan durasi berdasarkan bobot dosa. Semakin berat dosanya, semakin besar utangnya. Semakin berat pula dia dihukum di purgatorium. Ingat, ini dosa kecil ya. Beberapa kekurangan tidak begitu berat, tetapi berakar dalam dan mungkin memerlukan pemurnian yang lebih ringan tetapi lebih lama. Sementara yang lain lebih berat, tetapi karena berasal dari nafsu mendadak, mungkin memerlukan hukuman yang lebih berat, tetapi lebih singkat. Oh, menarik ini. Elaborasi dari Santo Thomas Aquinas. Jadi maksudnya begini, ada kekurangan yang tidak begitu berat, tapi berakar dalam. Pemurniannya lebih ringan, tetapi lebih lama. Sementara ada yang kekurangannya berat, tetapi karena berasal dari nafsu mendadak saja, mungkin perlu hukuman yang berat, tetapi lebih singkat, durasinya lebih singkat. Jadi pandangan seperti ini sebenarnya menunjukkan bahwa durasi dalam purgatorium bukan soal jam atau hari, tetapi soal intensitas transformasi yang dialami jiwa. Jadi sebuah jiwa kah? A soul, ya kita terjemahkan pakai sebuah jiwa, ya mungkin ada yang protes. Suatu jiwa bisa mengalami satu detik yang terasa seperti abad secara kualitatif, atau bahkan sebaliknya, dia mengalami seperti 1 abad, tapi kita di dunia bisa rasa seperti 1 detik saja. Jadi dimensinya berbeda. Ya. Nah, bagaimana hubungan antara spiritual realm itu purgatorium dengan material realm kita di sini? Ranah material kita yang masih ada di bumi dan ranah spiritual mereka yang sudah meninggal dunia ini. Doktrin purgatorium ini mengandaikan adanya hubungan ontologis yang erat, kuat antara ranah material kita di muka bumi dan ranah spiritual sesudah di muka bumi. Menurut teologi Katolik, ranah spiritual adalah realitas yang lebih fundamental, dia lebih mendasar. Tapi ranah material ini bukan ilusi, dia memang ada benar-benar. Karena yang material realm, kerajaan material ini, ciptaan Allah yang baik dan punya peran dalam keselamatan. Ya. Nah, jiwa-jiwa dalam purgatorium itu berada dalam keadaan liminal, ambang batas. Mereka di ambang batas antara material realm dan spiritual realm. Ya. Tadi yang saya bilang, dia posisi tegak mau masuk ke spiritual realm belum bisa karena belum murni, tapi sudah terlanjur keluar dari material realm, dia harus ke spiritual, dia harus tunjuk ke arah utara sana, tapi tidak bisa. Makanya orang di dunia dan orang di surga membantu mendoakan sebagai anggota tubuh Kristus kan. Ya, namanya anggota tubuh, kalau kaki menderita sakit, ya kepala juga rasa pusing kan, begitu. Di antara ranah material dunia kita dan ranah spiritual surga. Jadi itu posisi liminal, keadaan liminal. Keadaan liminal ini ditandai oleh proses pemurnian aktif. Dia aktif, terbakar. Seperti apa ya? Meteor, kalau masuk ke meteor dari ranah luar angkasa, kalau menyusup ke ranah atmosfer bumi, katanya saat ada gesekan itu dia terbakar, menyala. Persis seperti itu. Iya, maksudnya analogi kalau seperti itu. Begitu mau menyusup ke atmosfer bumi, dia terjadi gesekan dan terbakar. Jadi jiwa kita kalau mau masuk ke ranah spiritual dan belum sepenuhnya suri, dia terbakar. Nah, analogi lain yang lebih bagus itu ibu-ibu di kota Kupang. Begini, kalau kamu goreng ikan mentah, ya orang Kupang biasa bilang ikan mentah, itu maksudnya ikan yang segar ya, yang baru ditangkap.
ikan mentah kalau digoreng atau pakai tepung itu biasanya kalau masuk ke apa penggorengan yang penuh dengan minyak panas itu biasanya semakin tebal airnya, semakin tebal kandungan air ikan itu semakin mendesis. Karena air tidak bisa nyambung dengan minyak, air tidak bisa bertemu dengan minyak. Jadi airnya itu harus diapa sampai dia menyemprot keluar, mental keluar. Jadi seterusnya sampai airnya semakin kurang dan tinggal ikannya yang sudah kering, minyaknya jadi penggorengannya tidak berdesis lagi karena tidak menolak air lagi, sudah sama begitu. Jadi ya menarik ya. Nah, keadaan liminal ini ditandai oleh proses pemurnian aktif dan hubungan ini juga menjelaskan kenapa doa-doa dan kurban dari umat yang hidup yang masih berada di ranah material bisa membantu jiwa-jiwa di purgatorium. Ada solidaritas ontologis yang melampaui kematian fisik. Jadi cintaku tidak kandas di liang kubur, cintaku abadi. Dan inilah yang disebut communio sanctorum, persekutuan para kudus, yang nanti kita bahas lebih lanjut dalam dimensi soteriologisnya. Nah, soal ada ya semacam bagan konseptual ya saya tunjukkan di sini. Bagan konseptual tentang temporalitas dan purgatorium. Soal waktu di purgatorium itu seperti apa? Let me show it to you. Ini. Oke. Ya, bisa dicermati ya. Ini bagan konseptual. Soal dasar ontologisnya, waktu linear di dunia material itu ada gerakan fisik dan perubahan material. Sementara kalau di purgatorium itu gerakan spiritual dan intensitas kehendak. Jadi tidak ada ini seperti mobil yang bergerak ke sana kemari ya. Di sana tidak ada pergerakan seperti yang di sini. Gerakannya spiritual dan soal intensitas kehendak. Kemudian satuan ukur waktu kita dihitung secara kronologis, detik, jam, tahun, bulan, semester dan seterusnya, caturwulan. Nah, waktu di non linear di purgatorium itu bersifat kualitatif, intensitas kasih atau penyesalan. Nah, fungsinya waktu linear ini menandai perubahan luar, perubahan eksternal. Dari dulu saya masih bayi, kemudian menjadi pastor yang jenggotan begitu dan gondrong. Nah, itu kan perubahan eksternal. Itu dihitung umur 2 tahun sampai umur 20 tahun, kemudian umur 25 tahun dan 52 tahun lagi nanti. Itu fungsi dari aspek waktu linear itu menandai perubahan eksternal. Sementara fungsi dari waktu non-linear itu menandai kedalaman transformasi internal. Jadi transformasi kedalaman batinnya itu ditandai oleh waktu non-linear. Contoh teologisnya, doa 40 hari bagi arwah dalam tradisi gereja. Jadi kita berdoanya pada hari ke-40. Selama sesudah meninggal dunia kita hitung terus hari pertama, hari kedua, hari ketiga, misa. 7, 8, kali ke-7 1 minggu misa. Terus hitung sampai 40 hari misa lagi. Selama 40 hari itu kita berdoa bagi arwah. Tidak tahu di Indonesia jarang, tapi di Eropa itu masih ada yang namanya misa Gregorian. Itu artinya seseorang datang meminta intensi kepada seorang imam yang wajib buat misa selama 40 hari berturut-turut untuk arwah tertentu yang diintensikan oleh salah satu umat. Namanya misa Gregorian. Bahasa latinnya Gregorianska. Nah, bukan bahasa Latin, bahasa Polandia waktu dulu saya di sana. Nah, kalau itu contoh teologis, tapi kalau di purgatorium itu seperti melalui api. Ya, itu diungkapkan dengan bahasa analogis. Nah, itu soal dimensi metafisiknya ya. Ada dimensi etisnya. Kenapa? Di sini ada keadilan, penderitaan dan tanggung jawab moral. Ini penting. Keadilan hukuman sesudah kematian, ini hukuman temporal versus hukuman kekal, ya. Jadi biar saya tunjukkan. Kalau ada tabel baru saya tunjukkan. Kamu lihat saya muka supaya kamu lebih semangat. Oke. Jadi salah satu persoalan etis itu adalah apakah adil bagi Allah untuk menjatuhkan hukuman setelah kematian. Karena
orang yang bersangkutan tidak lagi punya kesempatan untuk bertobat secara aktif, bukan? Nah, ini persoalan etis yang memang kadang-kadang muncul dari pertanyaan polemikus di luar. Apakah adil bagi Tuhan untuk menjatuhkan hukuman setelah kematian, mengingat bahwa orang yang bersangkutan tidak lagi punya kesempatan untuk bertobat secara aktif, bukan? Magisterium menjawab pertanyaan ini dengan membedakan dua jenis hukuman. Hukuman kekal, itu namanya pena eterna, bahasa Latinnya, itu akibat dari dosa berat yang tidak diampuni. Dan hukuman temporal, namanya pena temporalis, yang merupakan sisa akibat dari dosa yang sudah diampuni, tetapi belum dipulihkan sepenuhnya. Ya. Sudah diampuni tapi belum pulih sepenuhnya. Ya, pena temporalis, yaitu masih ada kesempatan untuk dimurnikan supaya masuk surga. Kalau pena eterna selesai, kamu terlempar dari surga. Nah, misalnya Konstitusi Apostolik Indulgentiarum Doctrina dari Paus Paulus ke-6, 1 Januari 1967 itu menjelaskan begini. Adalah kebenaran, adalah kebenaran yang diwahyukan secara ilahi bahwa dosa-dosa membawa hukuman yang dijatuhkan oleh kekudusan dan keadilan Allah. Hukuman ini harus ditebus baik di bumi ini melalui duka cita, kesengsaraan, dan bencana kehidupan ini, dan terutama melalui kematian ataupun di kehidupan mendatang melalui api dan siksaan atau hukuman-hukuman pemurni. Ya. Jadi, dokumen tersebut juga menyatakan bahwa ini bukan balas dendam ilahi, ingat, ini bukan balas dendam, tapi hukuman ini dijatuhkan oleh pengadilan Allah yang adil dan penuh belas kasihan untuk pemurnian jiwa-jiwa, pembelaan kekudusan tatanan moral, dan pemulihan kemuliaan Allah dalam keagungannya yang penuh. Jadi ada keseimbangan antara Tuhan itu harus tetap adil, tapi juga penuh dengan belas kasihan, dan kekudusan itu punya tatanan moral. Ada yang sangat kudus, ada yang kurang kudus, ada yang kurang sekali kudusnya, begitu. Dan pemulihan kemuliaan Allah dalam keagungannya yang penuh. Jadi kalau mau bertemu dengan Tuhan, ya harus setidaknya mendekati Tuhan, merupai Tuhan, dekat keserupaannya dengan Tuhan. Ya. Jadi dari sudut pandang etis filosofis, hukuman di purgatorium bersifat restoratif, memulihkan, dan terapeutik, menyembuhkan. Ya, bukan mengapa istilahnya, hukuman efek jera begitu, untuk efek jera, tidak. Bukan retributif, bukan balas dendam semata. Ya, karena you sudah curi saya pun kambing, sini saya pukul kau 5 kali begitu. Ini sejalan dengan teori keadilan komutatif dan distributif. Ini banyak orang politik yang belajar ini ya. Teori keadilan komutatif dan distributif yang menuntut keseimbangan tatanan moral yang sudah rusak akibat dosa. Nah, kita lihat dari situ ada peran penderitaan. Kenapa orang mesti menderita ya? Orang timur bilang nane ho derita. Tidak bisa. Orang di api penyucian itu bukan nane ho derita, itu kita pun derita semua. Ya. Peran penderitaan dalam purgatorium itu pertimbangan etis penting yang harus kita address di sini. Kenapa pemurnian harus melibatkan api dan penderitaan? Mendingan kan kalau pemurniannya pakai joget-joget, pakai lampu disco, kan lebih asik kan? Joget-joget pakai lampu disco. Tidakkah Allah yang maha belas kasih dapat memurnikan jiwa tanpa rasa sakit? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Kenapa pemurniannya? Ini pasti pertanyaan dari orang ini. Oh, kenapa kok harus, memangnya salib tidak cukup, sehingga kita harus menderita lagi? Begitu kan? Kan kalau boleh usul, Tuhan siapkan pemurniannya itu dengan putar musik, apa istilahnya, sound horek, pasang lampu kelap-kelip, lalu kita joget-joget untuk masuk surga. Ya, tradisi gereja yang dirangkum dalam KGK 1031 yang tadi kita bicara itu berbicara tentang api pemurni, ignis purgatoris. Nah, Gregorius Agung itu sebagaimana dikutip oleh KGK itu menulis bahwa harus diyakini sebelum penghakiman ada api pemurni untuk dosa-dosa ringan tertentu. Karena apa? Kebenaran abadi mengatakan bahwa jika seseorang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni baik di dunia ini maupun di dunia yang datang. Nah, dari pernyataan ini disimpulkan bahwa beberapa dosa diampuni di dunia ini,
yang lain di dunia yang akan datang. Jadi Matius 12:32 itu juga menyumbang kesimpulan, menyumbang potongan untuk disimpulkan menjadi doktrin ini. Nah, api ini bersifat metaforis ya, bukan api yang terbakarnya O2 itu. Api metaforis. Api yang dimaksud adalah api kasih ilahi. Ignis caritas kan, ignis Deus, api kasih Allah. Nah, bagi orang kudus, orang yang sudah kudus, api kasih adalah kebahagiaan. Bagi orang berdosa yang masih terikat pada dirinya sendiri, api kasih ini terasa menyakitkan karena membakar segala keterikatan egois. Analoginya sederhana, ada seorang apologet yang menjelaskan seperti ini. Purgatorium itu sebenarnya kita school of manner. Maksudnya kita sekolah supaya belajar etika nanti di surga kita buat seperti apa. Dia pakai analogi seperti itu. Nah, namanya sekolah bagi sebagian orang bisa menyenangkan, bagi sebagian orang bisa merepotkan atau malas lah di sekolah. Jadi itu dirasa seperti siksaan. Bagi orang-orang lain dirasa ini kesempatan supaya saya masuk surga benar-benar bahagia. Ada ya dia menjelaskan bahwa dia menegaskan bahwa kadang-kadang purgatorium itu harus dibahasakan dan bahasa yang lebih nyangkut ke manusia. Karena itu memang dimensi metafisik sekali, dimensi eskatologis. Tidak bisa belum ada pengalaman empiris. Ya. Pengalaman empiris orang tidak bisa ukur pakai kasih keluar termometer, teleskop, mikroskop untuk ukur api penyucian itu seperti apa. Tidak bisa. Makanya kita harus pakai bahasa yang analogi. Jadi saat ini dia mengusulkan purgatorium seperti sekolah, the school of manner. Kita sekolah supaya nanti masuk ke surga. Itu caranya. Kamu masuk surga semakin di training ya. Ya kan tenaga kerja, misalnya tenaga kerja Indonesia kalau mau keluar negeri harus di training sedikit. Ya. Atau karyawan baru di training supaya bagaimana melayani. Nah, training ini bagi beberapa orang, ini kesempatan supaya nanti saya bisa melayani. Ada yang merepotkan sekali ya. Akhirnya dia menderita selama menunggu masih. Tapi training itu wajib. Jadi dia merasakan sekolahnya itu sebagai penderitaan. Ada yang merasakan sekolahnya itu sebagai kebahagiaan. Nah, dari sudut pandang etis, penderitaan di purgatorium, ingat ya, penderitaan ini konsekuensi alami dari bertemunya jiwa yang tidak sempurna dengan kesempurnaan Allah. Ya, itu ada orang yang mengungkapkannya seperti ini. Itu ketidaksesuaian yang menyakitkan. You mau ke situ tapi karena tidak sesuai kau merasa macam ada yang. Saya biasa pakai analogi orang yang main bola dan misalnya kakinya terkilir. Istilahnya apa? Orang Kupang bilang tak salah. Itu kan dia rasa sakit karena posisinya salah. Uratnya harusnya begini tapi sedikit bengkok. Jadi harus diurut supaya kembali ke posisi semula. Nah, itu terkilir. Kalau tangan terkilir misalnya, ya harus dibuat supaya dia baik kembali baru. Tapi begitu dia sudah orang surut, dia masih agak sakit sedikit untuk menyesuaikan. Seperti tangan terkilir. Disonansi eksistensial, ketidaksesuaian yang menyakitkan. Ya. Dan ini bukan siksaan yang dijatuhkan dari luar, bukan. Jadi kamu rasa sakit macam bukan karena Tuhan suruh Al-Ghazali pergi cambuk itu orang terus, bukan seperti itu. Termasuk neraka juga bukan seperti itu. Itu memang kamu sudah terlepas dari itu, memang menyakitkan karena tujuan kamu bukan ke situ. Begitu disonansi eksistensial. Istilah ini memang harus dielaborasi ya. Disonansi eksistensial. Kamu tidak berada sesuai dengan keberadaan kamu yang sebenarnya. Antara apa yang jiwa itu inginkan, yaitu Allah, jiwa itu menginginkan Allah, dan apa yang masih melekat padanya, keterikatan dosa. Jadi tidak sesuai, sonde cocok orang Kopeng bilang, sonde nyambung dan Tuhan, makanya terasa seperti siksaan. Nah, KGK 1472 itu mengatakan seperti ini. Pemurnian ini membebaskan seseorang dari apa yang disebut hukuman temporal dosa. Kedua hukuman ini tidak boleh dipahami sebagai semacam balas dendam yang dijatuhkan oleh Allah dari luar, tetapi sebagai konsekuensi dari sifat dosa itu sendiri. Ini penting. Konsekuensi dari sifat dosa itu sendiri. Ya. Nah, implikasi purgatorium bagi tanggung jawab moral. Penguatan atau pelemahan. Nah, kritik yang sering dilontarkan terhadap purgatorium ini adalah bahwa doktrin ini melemahkan tanggung jawab moral. Karena orang merasa bisa menunda pembersihan dosa nanti di akhir. Buat saja dosa kan masih ada purgatorium kan? Kan nanti ada purgatorium. Ya, karena ada kritik seperti itu.
Berarti kamu tidak suci-suci amat karena nanti, oh kan masih ada kesempatan kedua. Muncul di sini ada kesempatan kedua. Ya, orang merasa bisa dapat menunda pembersihan dosanya ke akhirat. Tapi kalau kita analisis secara filosofis itu justru terjadi sebaliknya. Purgatorium itu memperkuat tanggung jawab moral. Mari kita lihat. Kenapa purgatorium bukan memperlemah tanggung jawab moral, tapi justru memperkuat tanggung jawab moral. Kenapa? Ini argumennya. Yang saya tunjukkan ya, jalur argumentasinya. What's happened? Di mana ini harusnya? Di setel. Oke. Kenapa enggak di setel? Oke, ini. Ini argumentasi kenapa purgatorium itu bukan melemahkan. Karena orang, nanti tunggu saya, nanti kan ada kesempatan kedua di purgatorium baru kita ini. Jadi selama kita di dunia bebas. Tidak. Kekekalan konsekuensi, artinya sebuah konsekuensi itu punya konsekuensi itu ada eternalitas, punya keabadian. Setiap tindakan moral kita itu punya konsekuensi ontologis yang tidak bisa dihindari. Ya, dosa meskipun diampuni dalam sakramen tobat itu meninggalkan bekas. Ingat, bekas ini masih tanda petik karena bekas bukan bekas luka seperti yang kita. Bekas yang harus dipulihkan. Dan ini mengajarkan bahwa tidak ada tindakan moral yang gratis atau tanpa efek. Semua tindakan moral itu baik atau buruk itu meninggalkan jejak. Ya, selalu punya jejak. Ya, ada efeknya, baik maupun buruk, selalu ada efek. Yang berikut soal keseriusan dosa ringan. Purgatorium itu mengingatkan bahwa dosa ringan yang sering dianggap remeh tetap punya bobot dan memerlukan pemurnian. Nah, ini meningkatkan kesadaran etis kita. Kalau dosa ringan saja tetap punya butuh untuk dimurnikan, berarti kita kan selalu berusaha, jangan ini dosa. Kalau terlalu banyak juga berarti saya lama di purgatorium nanti. Hukumannya, ya. Kemudian ada peran aktif selama hidup. Gereja mengajarkan bahwa indulgensi dan perbuatan baik selama hidup kita bisa mengurangi hukuman temporal ini. Ingat, mengurangi hukuman temporalnya bukan menyelamatkan kita dari masuk surga. Nah, ini yang biasa dipasang karikatur nampak di sini. Kelihatan. Ini yang biasa kemudian dipelintir menjadi ternyata perbuatan manusia menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, tapi apa? Indulgensi dan perbuatan kita bisa mengurangi hukuman temporal ini. Yang seharusnya kita dihukum karena dosa ringan itu bisa dikurangi. Ya. Dan ini mendorong pertobatan aktif. Ingat, pertobatan aktif, bukan pasif. Dan konsekuen sekali. Kalau misalnya kita hanya beriman saja, kemudian perbuatan baik itu hanya buahnya saja. Buah yang seperti apa? Buah mandul kayaknya. Ya kan? Jadi pertobatan aktif, bukan pasif. Jadi ada kerjasama dengan rahmat maksudnya di sini. Kemudian ada solidaritas eskatologis. Nah, ini penting. Karena banyak orang Katolik sekarang sudah berpikir bahwa kalau orang mati berarti dia dihapus dari gereja, dia dihapus dari KUB, dia dihapus dari stasi, dia dihapus dari paroki. Padahal dia tetap menjadi anggota paroki, anggota KUB, anggota keluarga, anggota stasi. Fakta bahwa kita bisa mendoakan arwah itu menunjukkan bahwa tanggung jawab moral itu bersifat komunal melampaui batas kematian. Ya, jadi saya sebenarnya sedikit apa ya, karena gereja-gereja sekarang tidak menyiapkan satu tempat khusus untuk umatnya bisa dimakamkan di situ. Kasihan sekali ya. Di Kupang ini trennya sekarang orang tidak bawa ke pemakaman umum lagi. Orang kuburkan di rumah keluarga sendiri. Akibatnya ya bagaimana ya, pada saat misalnya kita misa untuk arwah tanggal 2 November itu, ya terakhir kita tidak bisa misa bersama orang mati karena orang mati tersebar di mana-mana. Terakhir misa di gereja kosong lagi seperti biasa. Padahal kalau ada pekuburan khusus Katolik, kita bisa buat misa di situ. Kalau ke pekuburan umum juga sudah terlanjur. Ya ada beberapa pekuburan umum yang sudah menyediakan slot antar agama. Slot, ya agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, Islam. Ya tapi itu terbatas kalau tidak dibentuk menjadi ini ya. Yang menarik itu di Keuskupan Samarinda. Samarinda itu tempat pemakaman umumnya itu. Uskupnya dimakamkan di situ, imam, biarawan, biarawati dan umat Katolik. Jadi pada saat 2 November itu benar-benar gereja yang
gereja di api penyucian itu benar-benar ikut berdoa, didoakan di situ. Hebat. Kehidupan Samarinda ya. Nah, Santo Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukuman di purgatorium adalah bentuk penyelesaian hutang keadilan yang belum lunas. Utang keadilan. Ini utang keadilannya, soal keadilan. Ya. Bukan dan ini tidak menghilangkan kebutuhan pertobatan selama hidup. Ya, tapi sebaliknya menekankan bahwa hidup di dunia adalah waktu yang paling menentukan. Jadi kita hidup di dunia ini dengan berbuat sebaik-baiknya, api penyucian akan semakin sedikit kita alami. Pemurniannya akan semakin lama. Makanya kita berjuang untuk pemurnian itu kalau bisa terjadi selama kita masih bisa atur sendiri. Karena sampai di sana, ya kita hanya bisa bergantung pada kemurahan ilahi, kemurahan kebaikan keluarga kita di sini, anggota gereja di sini, dan gereja di gereja Jaya, mereka yang sudah di surga. Jadi kalau kita pun keluarga lupa kita, ya selesai. Kita harap ini gereja umum anonim saja di dalam doa-doa dalam perayaan Ekaristi anonim. Tidak ada yang mencintai kita dan tulus untuk mendoakan kita, mengenang kita. Rasa kita terbuang. Begitu ya. Nah, itu soal tanggung jawab moral ya. Berikutnya kita lihat implikasi soteriologisnya soal keselamatan, persekutuan, dan hukuman kasih. Nah, apa peran purgatorium dalam proses keselamatan? Ini penting karena pertanyaan-pertanyaan dari polemikus biasanya menyangkut ini. Apakah salib Yesus tidak cukup sehingga kamu bikin purgatorium lagi? Aneh-aneh saja kalian, begitu. Purgatorium bukan jalan alternatif selain Yesus Kristus. Ini penting. Purgatorium adalah bagian dari proses keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Jiwa-jiwa di purgatorium adalah jiwa-jiwa yang sudah terjamin keselamatannya, certainly saved. Mereka memang terjamin keselamatan kekal mereka. Ya, purgatorium adalah ruang atau keadaan di mana karya keselamatan Kristus diterapkan secara penuh pada aspek-aspek terdalam dari keberadaan seseorang. Nah, ini penting. Pada aspek manusianya, Kristus memang sudah sempurna, sudah selesai. Karya di salib itu sempurna, tapi manusianya harus diterapkan secara sempurna juga. Nah, itu butuh proses. Ya. Kristus telah menebus dosa, tetapi manusia harus mengaktualisasikan penebusan itu dalam seluruh realitas psikologis dan spiritualnya. Ya. Dan ini lihat seperti analogi penyembuhan luka. Dokter Kristus sudah kasih obat penawar, pasien harus melalui proses. Ingat katanya di sini, proses. Proses. Proses ini cara kerja Tuhan ya. Cara kerja inkarnasional itu pakai proses. Yesus itu tidak perlu jadi bayi janin anak kecil lagi untuk jadi Tuhan, tidak perlu jadi itu. Tapi ya dia pakai proses itu. Ya, proses. Dia bisa turun dengan manusia, turun langsung dari langit, terbang, turun ke bukit mana saja dia mau. Sebagai dalam bentuk utuh-utuh manusia kan. Bagi Allah itu tidak mustahil. Tapi kenapa dia nyusup dulu masuk ke rahim seorang ibu yang tidak jelas menurut beberapa orang. Lalu kemudian harus menyusu di itu perempuan yang berdosa. Begitu. Ngapain Tuhan menyusu pada perempuan berdosa? Dididik lagi oleh orang berdosa. Tuhan ini loh diajar oleh orang yang berdosa. Ya kan? Nah, jadi ini proses pemulihan agar lukanya benar-benar sembuh tanpa bekas. Ada hubungan antara purgatorium dan communio sanctorum. Jadi konsekuensinya adalah konsep persekutuan para kudus. Praktik mendoakan orang mati sudah ada sejak perjanjian lama dan diakui oleh John Calvin yang kemudian dia menolak purgatorium. Ya tidak konsisten kan, dia Protestan sudah tidak konsisten dari pendirinya. Gereja perdana melanjutkan dengan mempersembahkan ekaristi bagi misa arwah. Ada pernyataan dari Indulgentiarum Doctrina. Ya, bisa dibaca situ. Jadi ini membuktikan bahwa realitas spiritual itu bersifat holistik dan komunal, menyeluruh dan bersekutu. Tidak ada jiwa yang terisolasi. Ya. Tidak ada yang terisolasi, punya sangkut paut dengan yang lain. Tindakan kasih, doa, puasa, sedekah dari umat yang hidup itu punya efek nyata, ya, punya efek nyata terhadap jiwa-jiwa di api penyucian itu. Ya. Karena
kesatuan tubuh misti Kristus itu melampaui kematian. Ya, jadi istilah khasnya itu intersubjektivitas ontologis, keberadaan kesaling sangkut pautan antar pribadi. Eksistensi keberadaan kita itu saling terkait di dalam tatanan kasih ilahi. Tidak ada no man is an island in the dalam kerajaan Allah. Itu there's no man is an island. Nah, apa makna purgatorium bagi keadilan dan belas kasih? Ini penting juga karena argumen terbanyak yang sering disodorkan oleh para apologet Katolik adalah ini, soal keadilan dan belas kasih ilahi. Konsep purgatorium pada akhirnya adalah cermin dari keseimbangan sempurna, perfect balance antara Tuhan itu adil dan Tuhan itu berbelas kasihan. Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha cinta. Orang kadang-kadang berdosa saja, Allah itu kan maha cinta. Atau ada orang, hey Allah itu maha adil loh, hati-hati kamu akan dihukum. Perfect balance is purgatorium. Keadilan ditampilkan karena setiap dosa mendapatkan konsekuensinya. Jelas kamu harus dihukum kalau ada dosa. Tatanan moral tidak diremehkan. Ya, tatanan moral tidak diremehkan. Allah tidak menutup mata terhadap kekotoran dosa. Kayak beberapa teori di gereja-gereja non Katolik itu, Tuhan bilang sekarang kamu karena Kristus sudah mati, maka kamu sudah jadi benar. Ya, Tuhan tutup mata, kamu itu berjahat total, tapi karena Kristus sudah mati, ya sudahlah, kamu masuk ke surga. Allah tidak menutup mata terhadap kekotoran dosa. Allah tidak pura-pura hanya karena Kristus sudah mati. Belas kasih ditampilkan karena jiwa-jiwa yang berdosa namun bertobat tidak dibuang ke dalam neraka. Mereka diberi kesempatan, meskipun melalui penderitaan, untuk dimurnikan dan akhirnya mencapai kebahagiaan abadi. Spe Salvi dari Benedictus ke-16 itu menekankan bahwa purgatorium adalah bagian dari harapan Kristen. Jadi kita punya iman, harap, dan kasih. Ini bagian dari harapan. Harapan itu bukan PHP, pemberi harapan palsu. Harapan. Penghakiman Allah adalah harapan. Baik karena itu adalah keadilan, maupun karena itu adalah rahmat. Sekaligus, keadilan dan rahmat. Jadi, Paus ini mengatakan bahwa tanpa purgatorium, harapan akan kasih yang memurnikan akan kehilangan dimensi realisme. Itu hanya dimensi halusinasi saja. Kayak final sanctification di salah satu denom di luar sana. Hanya berhalusinasi bahwa pada saat mati, Tuhan menguduskan dia. Dengan cara apa? Cara halusinasi orang yang membayangkan itu. Ya, tanpa purgatorium, harapan akan kasih yang memurnikan kehilangan dimensi realistik. Yohanes Paulus kedua, Karol Wojtyła, Paus kita ini menegaskan bahwa Kristus menghapus sisa-sisa ketidaksempurnaan melalui proses ini. Ini menunjukkan bahwa belas kasih Allah tidak pernah berhenti bekerja, bahkan di ambang pintu surga. Belas kasih Allah itu tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan sebelum masuk surga pun Allah tetap berbelas kasih. Keren kan Allahnya Katolik? Tepuk tangan dulu. Jadi mari kita lihat sintesis filosofis dan teologisnya. Secara filosofis, purgatorium itu mengajarkan kita bahwa realitas rohani punya struktur yang dinamis, bertahap, dan transformatif. Itu bukan realitas halusinasi, dibayangkan saja seperti apa, poin tergantung Tuhan. Tidak. Punya ordo, tatanan, ordo entis namanya. Realitas spiritual itu ada, maka dia punya tatanan, dia punya ordo. Nah, kalau kita mau masuk ke situ juga kita harus taat pada ordo itu. Itu maksudnya begitu. Ya. Jadi surga itu bukan sebuah hayalan hasil kita baca-baca sebuah 66 atau 73 buku. Tidak. Surga itu ada, dan karena dia ada, dia punya tatanan keberadaan. Nah, kita kalau mau ke situ, kita harus tunduk pada tatanan itu. Ya. Struktur yang dinamis, bertahap, dan transformatif. Secara metafisik, purgatorium mengungkapkan bahwa jiwa adalah substansi yang bisa dimurnikan melalui proses non-linear yang melampaui ruang dan waktu material. Dan secara etis, purgatorium ini menegaskan bahwa keadilan ilahi bersifat restoratif dan terapeutik, menyembuhkan, di mana penderitaan adalah konsekuensi alami dari pertemuan antara ketidaksempurnaan manusia dengan kesempurnaan Allah. Nah, secara soteriologis,
Purgatorium menyoroti solidaritas mistik umat manusia dalam tubuh Kristus, di mana kasih dan doa melintasi batas kematian. Penting sekali Kristenan itu. Jadi seperti yang biasa saya ungkapkan, purgatorium itu menegaskan bahwa cintaku tidak kandas di liang kubur. Ya. Nah, apa relevansinya bagi manusia modern, kontemporer sekarang ini? Di tengah budaya modern kita ini, saudara-saudari, yang cenderung mengabaikan konsekuensi moral dan mencari shortcut, jalan pintas menuju kebahagiaan, ya, kita sering kan, banyak orang, ayo ngaku, banyak yang selalu cari jalan pintas, shortcut menuju kebahagiaan. Doktrin purgatorium menawarkan pandangan yang realistis tapi penuh pengharapan. Doktrin ini mengingatkan kita bahwa yang pertama, hidup punya bobot moral yang kekal. Hidup itu punya bobot moral. Apapun yang kamu lakukan selalu punya konsekuensi yang harus ditanggung. Itu bobot moral. Dan konsekuensi itu abadi. Yang kedua, penderitaan punya makna pemurnian kalau diterima dalam kasih. Ya kan? Di sini siapa yang tidak pernah menderita? Penderitaan itu punya makna purgatori. Punya makna untuk memurnikan kita. Kalau kita terima dalam kasih. Kalau kita terus-menerus menolak penderitaan, kita tidak bisa memurnikan diri kita. Coba renungkan lebih mendalam. Penderitaan punya makna pemurnian kalau diterima dalam kasih. Yang berikutnya, kita ini bertanggung jawab satu sama lain, bahkan setelah mati. Ya. Jadi kita bukan seperti tadi, no man is an island, egoisme, individualisme. Ya udah, kalau kamu memang orang introvert seperti saya, tapi tanggung jawab kamu tetap melekat, bertanggung jawab satu sama lain. Tidak perlu harus bertemu fisik dengan orang lain, tapi kamu tetap bertanggung jawab dalam jaringan tanggung jawab ini. Dan belas kasih Allah lebih besar daripada dosa kita. Tetapi belas kasih Allah jelas lebih besar dari dosa kita. Tetapi belas kasih itu menghormati kebebasan dan keadilan. Jadi bukan karena belas kasih maka sudah tidak usah adil, tidak usah bebas lagi. Kamu tetap bebas. Saya tetap Tuhan tetap mengundang Anda, tapi Anda tetap bebas. Itu menghargai kebebasan Anda. Tuhan tidak mempredestinasi kamu untuk ke surga, juga tidak mempredestinasi kamu untuk ke neraka. Dia mengundang dengan penuh kasih, tapi tetap menghargai kebebasan Anda. Terjadilah padamu menurut kehendakmu. Ya kan, Tuhan tidak paksa. Kalau dia paksa iblis, dia sudah paksa tinggal di surga kok. Tuhan kalau mau paksa, dia paksa iblis tinggal di surga. Paksa iblis kembali jadi malaikat, kan bisa. Iya kan, ngapain lepas iblis? Kan dia yang ciptakan iblis juga. Tapi dia tetap menghargai kebebasan. Kalau iblis, malaikat itu mau menolak, tunduk, selesai. Dia tidak memaksa, dia tetap mengasihi iblis. Begitu. Sebab kalau iblis tidak dikasihi, dia tidak bisa ada, dia langsung tereliminasi. Itu penting. Jadi itu kebebasan. Bebasan. Jadi kalau kamu bebas untuk menolak doktrin purgatorium, itu kehendak bebas juga. Jadi kalau kamu menolak doktrin purgatorium, terjadilah padamu menurut kehendakmu. Tapi jangan kaget kalau ujung-ujungnya orang Katolik harus berdoa kepada jiwa Anda yang tagae di purgatorium itu. Mau bukti? Oke. Ya. Jadi saudara-saudara, pada akhirnya the philosophy of purgatory adalah, ya kita pakai bahasa, filsafat tentang kekudusan. Ingat, the philosophy of sanctity and charity, atau apa yang lebih tepat, belas kasih, itu bahasa Inggrisnya divine mercy, ya, the philosophy of sanctity and mercy. Itu filsafat kekudusan dan belas kasih. Itu purgatorium sebenarnya. Karena purgatorium ini mengajarkan bahwa tujuan akhir manusia, yaitu persatuan sempurna dengan Allah yang kita namakan surga itu, membutuhkan transformasi total transformation dari seluruh keberadaan kita. Bukan berupa deklarasi bahwa kamu sudah benar karena Yesus sudah masuk di neraka. Tidak bisa, itu hanya deklarasi. Tidak, transformasi, bukan sekedar deklarasi. Proklamasi. Satu, karena Yesus sudah wafat dan turun ke neraka, maka kamu boleh masuk surga. Itu proklamasi.
tapi yang terjadi itu transformasi. Ya. Dan transformasi total dari seluruh keberadaan kita. Jadi proses itu mungkin berat, ya memang berat, tetapi tujuannya adalah sukacita abadi yang melampaui segala pemahaman. Sulit diterangkan, ya. Dan ya, surga itu nyata, ya. Jangan bilang surga itu halusinasi. Surga itu hanya hasil kita membaca 73 atau 66 buku. Bukan, surga itu ada. Oke, silakan teman-teman. Saya sarankan kalau mau belajar lebih lanjut atau Anda yang seorang apologet mau tertarik lagi mencari sumber untuk lebih paham, untuk bisa menjelaskan kepada teman-teman yang lain, saya catat beberapa sumber yang bisa dibaca sendiri, ya, in English maupun dalam bahasa Indonesia. Saya tunjukkan dulu. Oke, silakan baca-baca Katekismus Gereja Katolik. Itu nomor 1030, 1032, 1472. Dokumen dari Konsili Firenze bisa dicari di internet. Bull of Union with the Copts dan orang-orang Koptik. Kemudian Konsili Trente itu Decree on Justification dan Decree on Purgatory bisa dibaca. Kemudian Benedictus Deus, ya, dari Paus Benedictus 12. Kemudian Indulgentiarum Doctrina dari Paus Paulus VI. Kemudian ada audiensi umum dari Paus Yohanes Paulus II tentang Purgatorium. Kemudian Paus Benedictus XVI itu ensiklik Spes Salvi. Paus Franciscus itu Spes Non Confundit, ya, tahun 2024 yang terbaru. Ya, Thomas Aquinas bisa baca Supplementum Tertiae Partis. Pertanyaan 69 sampai 72. Gregorius Agung bisa cari Dialogi, ya. Kemudian ada Fundamentals of Catholic Dogma, ya. Nah, ini beberapa FAQ. Apa itu purgatori? Suatu keadaan eksistensi, bukan tempat, ya. Ya. Apa? Keadaan, bukan tempat. Jadi itu apa? Apakah purgatorium disebutkan dalam Alkitab? Istilahnya tidak disebutkan secara eksplisit seperti Trinitas, tetapi doktrinnya didasarkan pada ini: 1 Kor, Mat, 2 Makabe. Oke. Apakah purgatorium adalah api nyata? Maksudnya O2 yang terbakar itu. Api di purgatorium lebih merupakan metafora untuk kasih Allah yang memurnikan. Ini penting, ya. Bisakah kita membantu jiwa-jiwa di purgatori? Ya, melalui doa, kurban, puasa, sedekah, dan indulgensi. Silakan. Apakah purgatorium melemahkan tanggung jawab moral? No, justru sebaliknya. Dia menegaskan bahwa setiap dosa termasuk dosa ringan punya konsekuensi nyata, harus dipulihkan. Sehingga mendorong pertobatan perbuatan baik selama hidup. Bagaimana purgatori menunjukkan keadilan dan belas kasih Allah? Karena dosa mendapatkan konsekuensinya, dan belas kasih karena jiwa-jiwa bertobat tetap diselamatkan dan diberi kesempatan untuk dimurnikan. Sebagai alih-alih itu, instead of, ya. Instead of itu, ya, alih-alih. Daripada, sebagai ganti dari hukuman kekal. Begitu. Ya. So, keep calm and stay away in the Veritas Catholica. Jadi Veritas Catholica, the philosophy, demikianlah the philosophy of purgatory for tonight. Yang belum paham tidak usah takut, karena begini, saya menjelaskan seperti ini. Ada tadi tentang kesederhanaan Tuhan. Oh ya, soal Tuhan itu memang sederhana dalam dirinya, tapi akal budi manusia memang paham dengan cara yang kompleks. Jadi kelihatan rumit. Ya, kelihatan rumit, tapi jangan sederhanakan. Ya. Karena Allah itu jauh lebih besar daripada akal budi kita. Begitu kita memaksakan akal yang sederhana untuk paham Allah secara sederhana menurut akal kita, selesai. Itu reduksi besar-besaran. So, ketika ada orang mati-matian menolak purgatorium, justru kita tahu dengan tegas bahwa purgatorium memang ada. Justru karena dia ada, maka orang bisa tolak. Begitu kan? Oke, thank you very much for your attention. Dan karena topik sudah beralih, polemik sudah beralih ke kristologi, kita akan membahas tentang
Kristologi metafisik, terutama Konsili Chalcedon. Karena menurut saya penjelasan banyak orang-orang di luar itu gagal dari metafisika. Comot-comot ayat tanpa penjelasan metafisika itu berbahaya. Oke, thank you and see you next time. Jangan lupa share video ini untuk teman-teman yang membutuhkan pemahaman lebih dalam tentang purgatorium. God bless you all. Natuin hoa Funau matak mitna lali hotetus Leho muloitan biale ufuf sin matan Tomasi usi mufetin hoa te kau henau Nom halanekaf natuin hoa Funau matak mitna lali hotetus Leho muloitan biale ufuf sin matan Pinalehentana le ufuf bian Mamfania pinat neo hoto Israel